Halo Progressive Friends, kali ini gue mau sharing sedikit mengenai pengalaman gue yang baru aja hari ini terjadi terkait dengan meluruskan kesalahpahaman dalam pertemanan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, singkat saja, langsung saja. Jadi intinya gue punya salah satu teman baik yang menurut gue itu teman one of my good friends gitu ya. Menurut gue saat itu gue nggak, ya udahlah sekarang gue udah nggak terlalu penting bagaimana dia menganggap gue, cuma saat itu gue merasa pertemanan kami tulus gitu ya. Gue sempat dekat sama dia gitu. Terus sampai suatu ketika di gue lupa ya, kayaknya sekitar 2-3 tahun setelah kita lulus lah gitu. Gue lupa pastinya, gue lupa pokoknya. Itu terjadi, dia lagi nyari, dia tuh jadi sibuk ekspor gitu ya. Dia ada, gue nggak tahu apakah dia kerja atau dia usaha, tapi dia ada ngelakuin ekspor. Terus dia nyari tuh kayak lo ada ini nggak, gue lagi nyari ini gitu kan. Terus gue emang orangnya kan seneng nge-networking gitu kan, kayak seneng aja nyambungin ke apa namanya nih, sambil temenin gue pasang kuku palsu ya. Kuku palsu guys, tentu saja saya tidak kuat memanjangkan kuku asli sepanjang ini, gak tahan. Hobinya gunting kuku gue tiap minggu gitu. Jadi tentu saja udah gue coba cariin kan gitu, dan alhamdulillah gue tuh banyak network lah gitu, alhamdulillah gitu, lumayan lah gitu. Abis itu dapat kan, kayak dia tuh waktu itu butuh 2 kali nih kejadiannya nih, butuh motor, suatu motor tertentu lah dari motor Honda gitu. Honda ya, kalau nggak salah Honda. Satu lagi masker saat lagi COVID itu kan. Nah, terus intinya itu tuh kejadiannya selalu berakhir sama. Di saat akhir-akhir kita mau dealing gitu ya. Kan gue dapat ya. Yang gue dapetin itu dua-duanya bukan. Kalau kayak motor itu gue ke dealer ya ngubunginnya. Terus kalau yang masker itu tuh gue ngubunginnya, ya udah gue tanya aja ke teman-teman grup gue siapa tahu ada yang ada gitu. Karena saat itu masker lagi susah banget ya. Dan ada tuh yang nyambungin gitu. Nah, itu tuh selalu berakhir sama. Jadi kayak dua-duanya itu gue nggak tahu follow up lanjutnya gimana, karena kan yang dari bayar itu kan dari pihak teman gue kan itu yang nyariin yang penyedia kan gitu. Nah itu pas akhirnya gue udah dapet gitu, gue tanya-tanya suratnya apanya, kalau dealer kan juga resmi ya gitu. Ya udah apa namanya, ternyata entah gimana jadinya tiba-tiba nggak ada kabar lagi dari teman gue gitu. Gue nggak tahu kan, gue bertahun-tahun gue pikir nggak jadi gitu, gue husnuzon aja lah gitu. Terus sampai usia gue semakin dewasa, let's say gue udah 25 tahun ke atas, yang udah nggak naif lagi ya. Teman-teman mungkin boleh cari tahu bahwa ternyata kalau udah usia 25 itu, kalau yang gue inget ya dari penyampaian dokter Aisyah Dahlan itu kita udah nggak lagi tuh apa namanya, udah nggak naif lagi tuh, udah bisa membedakan kayak oh ini tuh baik loh maksudnya, oh ini tuh orang sebenarnya manfaatin gue loh, dan sebagainya, udah bisa kayak gitu tuh. Nah, gue tuh nggak tahu apa sih yang terjadi sama temen gue ini sebenarnya gitu. Kenapa sih kok nggak ada kabar gitu? Gue pikir oh apa nggak jadi atau gimana. Terus gue berpikir lagi apa jangan-jangan ada dealing di belakang gue ya, tapi gue nggak tahu ya gitu. Dia lah, tapi waktu berlalu begitu lama sampai tadi kita chat-chatan gitu. Dia nanya, kan kita mau reuni ya rencana apa namanya minggu ini. Terus dia nanya kayak lu mau ini nggak, lu mau datang nggak? Oh iya gue datang, insya Allah. Iya gue juga mau datang. Ternyata dia mau datang juga karena ada aku kan gitu. Ya udah, terus gue mau nanya karena ini kan ngeganjel di gue bertahun-tahun ya, gue nggak tahu ya. Terus gue kayak nanya, sorry ya gue mau nanya nih biar nggak ganjel. Akhirnya gue nanyain lah hal itu. Terus ternyata guys, what happened, gue langsung kayak nanyanya terus terang gitu, sorry ya gue pengen nanya ini biar tidak ada, udah jadi kesuuzonan gitu yang berkepanjangan di diri gue. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu gitu. Terus dia cerita lah, intinya dia tuh juga ternyata seuzon sama gue karena dia pikir gue tuh nyebarin nomor dia karena banyak banget broker yang ngubungin dia. Satu, jadi ternyata untuk motor itu ternyata si ownernya atau bosnya dia tuh wafat. Kan gue nggak tahu ya, karena dia nggak ngabarin apa apa kan. Yang gue tahu gue follow up dia ya itu gitu aja, nggak ada apa ya kejelasan apakah nggak jadi atau gimana tuh gue nggak tahu gitu. Itu satu. Kedua, ternyata yang masker ini orang yang gue sambungkan ke dia, yang which is gue cuma tahu 2 orang itu tuh ternyata adalah perantara kesekian, misalnya ke E atau ke F panjang banget gitu dari yang ownernya. Kan gue nggak tahu ya, karena saat itu gue bener-bener memperjuangkan terbaik yang gue bisa gitu, karena itu teman baik gue dan gue pikirnya ya siapa tahu ada rezeki gue juga gitu ya. Tapi gue ikhtiar aja gitu kan. Nah, ternyata itu yang terjadi gitu. Dan dia suzon karena dia sampai mikir you don't deserve, gue nggak deserve untuk dapat tuh penjelasan dia, karena kok lu kayak ibaratnya soalnya gue tega ngasih itu ke broker gitu.
nomornya sampai dia diganggu, sampai dia apa, terus ternyata dua-duanya kemungkinan scammer, antara si yang ini soalnya masker ya, antara si yang yang punya, yang mesen sama yang punya itu, dua-duanya kemungkinan scammer gitu. Terus gue pikir, lah kan gue nggak tahu, gue nanya lu ada ngubungin nggak, ada meeting nggak setelah sama gue ini, karena gue nggak tahu menau nih. Ternyata ada guys gitu. Gue bilang ya gue mana gue tahu, gue cuma bantu lu, ya kan lu lebih ngerti bidang-bidang begitu, ya gue cuma ngikhtiarin yang gue bisa, yang butuh dokumennya gue tanyain, apa gue tanya kan lu lebih paham. Masa gue sengaja ini lu kasih, yang enggak gitu kan. Ternyata ada meeting lagi lah setelah dari sama gue gitu. Itu kan sorry itu saya misal kayak kalau gue mau baper itu kan main belakang kan dan sebagainya. Cuma ya udah, singkat cerita ternyata dua-duanya nggak jadi. Satu yang, kalau kata keterangan teman gue sih, satu yang motor itu nggak jadi karena stoknya nggak ada kalau nggak salah, terus juga wafat bosnya. Kedua adalah yang masker itu kemungkinan dua-duanya scammer gitu. Terus dia minta maaf, minta maaf atas keegoisan dia, atas perilaku dia gitulah. Dan gue juga minta maaf gitu. Dan gue sampein gitu betapa saat itu tuh gue apresiasi banget teman gue ini gitu. Dia tuh secara akademis ya, itu dia kurang gitu, secara nggak yang IPK-nya 3 koma gitu, ya biasa lah gitu. Dan nggak yang kurang banget juga, enggak gitu, biasa. Secara penampilan biasa, cuma ternyata dia anak orang hebat. Terus dia tuh ternyata pinter naik gunung, bisa survival, pinter masak, orangnya lucu, baik. Itu yang gue ingat dari dia gitu. Itu yang gue ingat kebersamaan kita gitu. Dan makanya gue lurusin itu. Gue nggak mau salah paham gue tuh terjadi bertahun-tahun gitu. Dan ternyata alhamdulillah clear kan gitu. Clear, gue juga sampaikan ke dia bahwa gue pengen dia tahu bahwa gue tuh care sama lo. Gue berteman nih karena iman, gue nih berteman karena gue ingat lo tuh dulu baik. Itu aja gitu, terserah deh. Terus gue sampai nanya kan, sampai ngomong, lu tuh kenal gue kan, gue kenal sama ribuan orang, lu boleh silakan tanya, ada nggak gue pernah, maksudnya kayak gue pernah nggak bohongin lu gitu, atau mungkin gue hianatin lu tanya aja, gue berani gitu. Karena my value is my integrity gitu. Value gue tahu persis kalau gue berkhianat atau gue apa, itu tuh integritas gue gitu. Dan kayak soal nomor gitu, terus gue bilang juga gini, anggaplah gue lupa kejadian persisnya ya, kayak apakah gue ngasih nomor dia atau enggak. Anggap misalnya gue ngasih nomor dia gitu, niat gue tentu saja nggak bantu dia untuk mempermudah dia dapet yang dia mau kan gitu. Tapi gue lupa deh kejadian gue nyebarin apa enggak. Tapi seingat gue enggak ya, karena kan yang meeting gue gitu loh. Gue meeting bersama si orang-orang yang ngakunya punya channel ke yang punya masker ini kan gitu. Kalau ke dealer kan gue langsung ya gitu. Jadi gue lupa persis kejadiannya, tapi gue meluruskan itu ke dia dan alhamdulillah selesai gitu. Dan insya Allah kita mau ketemu. Nah itu sih yang gue bisa sampaikan semoga kita bisa termasuk orang yang bisa ada tabayun lah gitu. Kalaupun misalnya naudzubillah ternyata rekan kita atau teman kita emang nggak mau ya udah nggak mau aja teman sama lu, atau emang nggak mau lurusin atau nggak mau ya udah, itu bukan urusan kita lagi. Tapi setidaknya tugas kita adalah kita meluruskan, kita membereskan, kita menyampaikan apa yang tertahan gitu ya, yang biar tidak jadi suuzon gitu. Karena pertemanan gue dulu sama dia baik gitu, nggak ada masalah. Yang gue ingat nggak ada gitu, dia bantu gue bantu dia, sesimpel itu gitu. Dan dan gue nggak, alhamdulillah dulu kan maksudnya kita nggak di kondisi yang bukan sama-sama, bukan yang ekonominya banyak banget berlimpah, enggak. Gue tuh nggak berteman sama dia karena siapa dia, anak-anak siapa, enggak. Gue bener-bener pure diri dia yang gue temani, karakter dia yang gue senangi gitu. Dan gue nggak tahu bagaimana dengan dia sama gue ya, cuma saat itu gue juga sampein gitu, lo kan ngerti energi nggak bisa bohong, lo ngerasanya gue bohong nggak sama lo ngerasanya gue pura-pura nggak sama lo kan bisa tahu itu gitu. Dan dia ya udah gitu, dia hanya membaca pesan gue itu, dan yang penting gue sampaikan itu sih teman-teman. So tips gue dari cerita gue kali ini adalah ayo coba kita luruskan kembali apa yang terjadi sama kita gitu ya. Bisa jadi itu tuh kesalahpahaman aja gitu. Kalau dia pure salah paham, kan ada ya beda cerita kalau ada pihak fitnah segala macam. Dan apapun yang terjadi gue sudah memaafkan teman gue, dan semoga dia juga memaafkan gue gitu. Karena emang gue care gitu, dan emang gue anggap ya udah saudara seiman gitu, teman baik gue dulu gitu. Selesai itu, dan gue sepercaya itu dulu sama dia gitu. Jadi ya gue juga belajar untuk lebih hati-hati lagi ke depannya. Dan penting sekali untuk kita tuh mengkomunikasikan ya. Jangan ini kita bawa ke banyak orang, kita naudzubillah jangan sampai jadi orang yang gosipin teman kita
ya kita gosipin ini karena prasangka, kita gosipin dia padahal kita nggak tahu persis diri dia kayak gimana. Itu jangan sampai, jangan kita yang kita sebarkan itu bukan fakta. Itu hati-hati guys, semoga bermanfaat. Thank you, bye bye progressive people.